warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita antara nikmat nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kepada siang ini untuk sama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat serta salat. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga kita yang ada berlanjut adalah sebagian dari pengikutnya. Para jemaah Masjid Baitul Mu'minin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa temuan yang perlu kami sampaikan, antara lain yaitu undangan dari Forkomas, yaitu Forum Komunikasi Majelis Al-Azhari, yaitu pada acara kajian subuh keliling atau kasulin yang insya Allah diadakan pada hari atau Sabtu tanggal 26 Juli 2020 Masehi atau bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah pada pukul 5 sampai dengan selesai. Tempat Masjid Baitur Rahman, Jalan Malaka RW 06, Kelurahan Malaka Syari. Dengan penceramah Bapak Haji Medi Zalfitri Latif LC. Tema ceramah yaitu tantangan kebangkitan Islam di abad 15 Hijriah. Demikianlah undangan dari Forkomas, yaitu Ketua Umum Insinyur Haji Purnama Surya LS dan Sekretaris yaitu Hendu dan Hasan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak-bapak untuk bisa menghadiri kajian yang diadakan di Masjid Baitul Mu'minin, yaitu pada Ahad dengan narasumber Ustadz Haji Abdul Yazid dengan tema yaitu 4 tantangan yang menghalang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala waktu pada salat subuh dan sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Baitul Mu'minin. Selanjutnya yaitu kami menerima yaitu Jumat berkah, yaitu dari Bapak Wisnu, yaitu menantu dari Bapak Haji Boymin. Semoga dengan Jumat berkah yang diberikan kepada kita, semoga memberikan pahalanya untuk Bapak Wisnu dengan pahala yang besar. Marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Baitul Mu'minin. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaannya dan diterima segala amal ibadahnya. Al-Habib Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang ketiga sebagai imam dan khotib pada siang ini yaitu Ustadz Abi Taufik Hidayat SPDI dengan tema merenungi hakikat umur. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti acara tanggal sholat Jumat ini dengan tertib dan khusyuk, dan kepada para jamaah yang telah hadir lebih dahulu kami mohon maju ke depan untuk mengisi shop-shop di depan yang masih kosong atau memudahkan para jamaah yang hadir belakangan. Dan yang membahaya pun kami tolong dinantikan lebih dahulu agar kekhusyukan terjaga. Demikianlah pengumuman dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Tidak ada kalimat yang terbaik, tidak ada kalimat yang akurat serta tepat yang keluar dari lisan seorang hamba terhadap Tuhannya, melainkan tiada lain tiada bukan ucapan puja puji serta syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil yang telah menganugerahkan semua nikmat kepada kita semua, terlebih nikmatul iman wal Islam, yang pada akhirnya kita bisa mendatangi masjid yang megah ini, tempat yang mulia ini, disertai dengan ibadah yang mulia, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, baik itu ibadah yang bersifat sunnah maupun yang wajib,
mudah-mudahan menjadi sebuah keinginan di antara kita. Allah berikan apresiasi demi apresiasi, pahala demi pahala yang berlipat-lipat adanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tak lupa kita aturkan kepada sosok suri tauladan kita yang menjadikan cerminan hidup dan kehidupan segenap umat manusia tanpa terkecuali. Sosok manusia yang tiada lain tiada bukan kita harapkan syafaatul uzma, bahkan syafaatul khusus dari baginda Sayyidul Wujud Habibana al-Mahbub baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat dengan makna merenungi hakikat umur, mari kita sama-sama bermuhasabah. Mari kita sama-sama introspeksi diri, sekaligus dalam rangka menjaga diri, menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, sekalipun kita orang yang dikategorikan di mata orang lain kurang dipandang, lebih banyak dijatuhkan bahkan didiskreditkan, dengan proses step by step yang kita lakukan, istiqamah yang kita dawamkan, rasa ridho karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Kita semua endingnya dalam keadaan baik, di waktu yang baik, dan dihadiri oleh orang-orang yang baik, bahkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali, termasuk keluarga besar dan guru-guru kita dan orang-orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan buat kita, semua wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Waktu itu adalah satu hal anugerah yang wajib kita syukuri. Tak terasa kalau kita menghitung di antara pribadi kita, sudah berapa banyak dalam kehidupan ini ibadah yang kita kerjakan, atau sebaliknya ibadah yang kita tinggalkan. Waktu terus berputar silih berganti, zaman terus berubah, tapi bagaimanapun iman jangan sampai goyah. Zaman terus silih berganti, wajib iman kita jaga sampai mati, karena umur adalah rahasia Allah. Hari berganti hari, hingga minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tak terasa tahun berganti tahun. Hari ini kita sudah memasuki momentum pergantian tahun baru Hijriah, sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Maka timbul pertanyaan dalam benak pemikiran kita masing-masing. Lalu bagaimanakah hidup yang berkualitas di hadapan Allah? Lalu bagaimanakah hidup di dunia ini yang baik di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal ini menjadi muhasabah dan renungan, bahkan introspeksi bagi kita semua. Sebagaimana cerminan Allah bicara dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah di Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Kata Allah di Al-Quran, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka menjadi umat baginda Rasul yang cerdas adalah menjadikan ranah duniawi sebagai ladang bekal untuk ibadah. Islam mengajarkan dunia ini sebagai jembatan. Dunia ini sesuatu yang menjadikan perantara kita untuk hidup kekal di akhirat. Maka seyogianya orang yang bijak bisa memilah dan memilih. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, baik amaliyah, baik pekerjaan ibadah yang semata-mata ridho karena Allah, maka akan diberikan apresiasinya pahala dan ganjarannya surga. Tapi tidak di sisi lain, tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang terjelembab, terjerumus ke jurang-jurang kemaksiatan kepada Allah, perbuatan buruk, perbuatan nista yang apresiasinya adalah dosa dan ganjarannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Maka jadilah umat baginda Rasul yang cerdas. Sampai-sampai pernah dalam satu riwayat sahabat Ansar bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang cerdas itu? Tersenyum baginda Rasul menjawab pertanyaan sahabat Ansar, lalu beliau menjawab, "Aqsarruhum lil mauti zikran wa istidadan lima ba'dahu wa ulaika al-aqyas." Orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya adalah yang selalu senantiasa memperbanyak mengingat akan datangnya kematian itu dan berusaha mempersiapkan kematian itu dengan amal yang lebih baik. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Dalam satu kajian kitab tasawuf, dalam kajian kitab Al-Hikam, Ibnu At-Tailah As-Sakandari menyampaikan tentang umur. Apa kata Syekh Ibnu At-Tailah As-Sakandari dalam kajian kitab Al-Hikam? Rubba umurin itasallat amaduhu wa qallat amdaduhu, wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu. Syekh Ibnu At-Tailah As-Sakandari menyampaikan tentang umur. Kata beliau, terkadang ada seseorang yang dikasih nikmat panjang umur, tapi kebaikannya hanya sedikit. Terkadang ada juga orang yang dikasih nikmat umurnya sedikit, tapi manfaatnya begitu melimpah ruah. Maka ini sesuai kaidah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, min husnil islamil bar'i tarku ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, salah satu bentuknya Islam seseorang, salah satu bentuk penganut ajaran Islam seseorang yang bagus adalah berusaha meninggalkan perkara yang kurang bermanfaat buat dirinya. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan.
Kita yakin kita ini mau nikmat yang umurnya berkah, kesehatannya berkah, lalu amaliyah pun berkah, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana baginda Rasul menyampaikan dalam sebuah hadisnya, orang yang baik itu bukan karena tingginya jabatan. Orang baik dan sempurna itu bukan karena banyaknya fulus, karena kekayaannya. Tapi orang yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang dianugerahkan nikmat panjang umurnya dan makin baik amalnya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Demikian khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi baik buat kita semua, terkhusus buat diri Al-Fakir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala aidan wa lam yazal qa'ilan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardh wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir mujahidina fi Palestin. Allahumma ighfir mujahidina fi Iran. Allahumma ighfir amtan lil Indonesiyin. Allahumma anfa'na al-bala wal-waba wal-zalazila wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasa min baladina Indonesia khasa
من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وثبت إسلامنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say